Pemirsa, kehadiran Pusat Keuangan Internasional Indonesia di Bali akan membawa dampak positif dan negatif. Dampak positifnya, Bali akan memiliki diversifikasi ekonomi karena pariwisata kini didampingi industri keuangan. Namun dampak negatifnya juga tidak kalah banyaknya. Pengamat ekonomi Universitas Warmadewa, Dr. Putungura Suyatnayase ketika ditemui tim liputan Bali TV beberapa waktu lalu mengatakan, Pusat Keuangan Internasional ini akan menarik berbagai jenis investasi dari seluruh dunia untuk disimpan di Bali seperti di Dubai dengan berbagai perlakuan khusus seperti serba cepat, mudah, bahkan pajak yang murah tidak seperti peraturan investasi pada umumnya. Keberadaan Pusat Keuangan Internasional di Bali ini akan membawa dampak positif yang cukup signifikan pada negara, termasuk Provinsi Bali. Pusat Keuangan Internasional ini akan menjadi alternatif diversifikasi ekonomi Provinsi Bali selain sektor pariwisata. Kemudian Pusat Keuangan Internasional ini akan membuka peluang kerja baru di sektor formal dan informal, seperti salah satu berkembangnya sektor keuangan, investasi, dan hukum. Industri keuangan ini tentu akan membutuhkan tenaga kerja kebutuhan akan SDM terampil, tersertifikasi di bidang keuangan, berstandar internasional akan cukup banyak, namun yang menjadi pertanyaan mampukah SDM lokal Bali menangkap peluang tersebut mengingat kualifikasi yang diperlukan cukup tinggi. Di lain hal, secara infrastruktur, Bali telah memenuhi semua persyaratan, namun ada juga beberapa hal yang perlu diperhatikan terkait transportasi, keamanan dan kenyamanan bagi pelaku industri keuangan ini. Putungura Suyatnayasa menambahkan, keberadaan Pusat Finansial Internasional ini tentu akan meningkatkan PAD pemerintah daerah karena meningkatnya kedatangan turis dengan segala kebutuhannya. Namun di lain sisi juga akan membawa dampak negatif terhadap budaya dan lingkungan Bali yang sekarang saja sudah penuh dengan tantangan. Inilah yang harus diantisipasi oleh seluruh pemangku kebijakan di Bali. Jadi yang dimaksud marginalisasi warga lokal itu, siapa yang bisa menjamin nanti bahwa SDM lokal itu akan dominan diserap ya, pada pusat-pusat kegiatan yang mendukung hub finansial internasional itu. Ini yang agak berat. Nah, selama ini kan, seperti tadi itu saya katakan kalau kita berusaha mendorong lebih banyak orang Bali, ada perdanya kan. Perda tahun 2010 ya, saya sendiri sebagai ketua itu, tentang perda tentang investasi Bali. Nah, itu setiap investasi di Bali itu wajib untuk 75% supaya menyerap tenaga kerja lokal. Tapi kenyataan coba ada yang ngecek. Jadi siapa yang ngecek gitu? Atau kalau sudah ngecek, udah tahu dibiarin gitu. Nah, itu ada tekanan-tekanan tertentu dari banyak pihak. Ini yang sering menyebabkan law enforcement tak jalan itu. Riase, Bali TV.